Ketemu lagi dengan saya di kuliah Intermediary Business Management, kuliah pertama mengenai konsep intermediary. Sebelum kita teruskan video kita, please subscribe channel ini untuk mendukung pendidikan Indonesia dan membuat saya menjadi lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Konsep intermediary. Gagasan tentang keperantaraan atau intermediaris bukanlah sebuah konsep yang sama sekali baru. Secara teoretik, dalam sosiologi dikenal adanya konsep perantara atau intermediary seperti intermediary association dan intermediary groups and intermediary bodies, yang umumnya dimaknai sebagai aktor yang menghubungkan antara satu kelompok masyarakat dengan aktor dan entitas sosial lainnya. Sementara dalam ilmu ekonomi, konsep perantara secara historis dekat dengan konsep middleman, third party, broker, atau mediator. Dalam konsep intermediary, dalam pengertian awam, istilah perantara biasanya digunakan untuk menyebut peran tengkulak, maklar, atau calo yang kerap dikonotasikan negatif karena umumnya lebih berorientasi mengambil keuntungan sepihak semata dan hanya memperpanjang rantai distribusi informasi ataupun produk ataupun jasa yang dalam tinjauan politik ekonomi disebut sebagai perantara predator atau predator intermediaris. Modernisasi keperantaraan. Belakangan istilah keperantaraan ini memiliki pemaknaan yang agak berbeda dan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori modernisasi. Berkembangnya bisnis keperantaraan dan konsep bisnis keperantaraan karena banyak bisnis yang pasti maupun yang tidak atau belum pasti, tetapi faktanya berkembang dan tergolong bisnis keperantaraan, yaitu sebagai berikut: pesan antar atau GoFood, bisnis Just-i, tiket transportasi atau Traveloka, dan perantara-perantara tersubung lainnya. Kebutuhan keperantaraan. Kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan bahkan perusahaan ataupun sebuah negara tidak selalu memiliki sumber daya dan kapasitas untuk secara mandiri mengupayakan pencapaian tujuan mereka. Karena itu pada umumnya mereka memerlukan dukungan dari pihak lain yang berperan sebagai penghubung dan perantara untuk membantu dalam mencapai tujuan mereka tersebut secara lebih efektif. Dalam hal ini, perantara merupakan individu, organisasi, jaringan, atau ruang yang menghubungkan orang, ide atau gagasan, dan sumber daya. Perantara adalah mediator di antara beberapa kelompok dan memfasilitasi kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Peran perantara. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan, intermediari adalah proses transfer dana dari pemilik dana kepada peminjam. Dalam dunia perdagangan, perantara umumnya berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, atau dalam proses mediasi seperti mediator yang menjadi pihak ketiga ketika ada perundingan atau negosiasi antara beberapa pihak. Sementara dalam proses fasilitasi kelompok masyarakat, perantara menjadi penghubung atau pendukung dalam proses pemberdayaan tersebut. Lintas level perantara. Oleh karena itu, perantara dapat berperan lintas level dalam hal geografis dan yurisdiksi, termasuk dalam kelompok informal, kelompok masyarakat, kota, provinsi, dan lintas negara. Mereka juga dapat berperan di ranah publik, privat, dan non-pemerintah. Sebagian menyebutnya sebagai perantara lokal, regional, nasional, dan internasional. Definisi intermediary. Vandermeulen, Nevada and Brown mendefinisikan organisasi keperantaraan atau intermediary organization berdasarkan posisi struktural mereka, yaitu perantara adalah setiap organisasi menengahi atau memediasi hubungan antara dua atau lebih aktor sosial, organisasi, institusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap konseptualisasi atau penteorian organisasi perantara harus menjelaskan dua hal tersebut, tentang organisasi atau institusi dan hubungan yang terjalin di dalamnya. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan saling tergantung atau mempengaruhi. Namun demikian, menurut Stenson, perantara tidak hanya merujuk pada satu individu, kelompok, atau lembaga.
Perantara juga dapat bersifat kolaborasi antara dua atau lebih lembaga untuk membentuk sebuah proyek atau program yang menjadi kepentingan bersama. Cakupan perantara. Penggunaan istilah dalam bentuk kegiatan perantara sangat beragam, antara lain perantara keuangan, financial intermediaries. Contohnya lembaga pemberi pinjaman untuk pengembangan usaha, lembaga keuangan mikro dalam penanggulangan kemiskinan, dan dukungan lembaga keuangan internasional dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di negara berkembang. Yang kedua adalah perantara informasi atau information intermediaries. Contohnya knowledge broker yang melakukan penelitian, kajian, dan diseminasi dalam pengembangan pertanian. Ketiga ada perantara dalam melakukan evaluasi lembaga. Dan keempat, perantara sebagai aktor yang melakukan inovasi. Masih dalam cakupan perantara. Cakupan perantara yang kelima, yaitu perantara yang mendukung kegiatan penelitian. Yang keenam, perantara sebagai pendukung peningkatan kapasitas seperti memberikan asistensi teknis dalam bentuk kepelatihan, pendampingan, dan masukan. Yang ketujuh, perantara pengembangan masyarakat atau community development intermediaries. Contohnya peran NGO sebagai lembaga pendukung dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, termasuk dalam pengembangan usaha pengembangan masyarakat dan Community Development Corporation atau CDC yang banyak difasilitasi oleh pihak lain. 3 fungsi vital perantara. Perantara dalam proyek-proyek pembangunan dan pengembangan komunitas adalah melakukan 3 fungsi vital sebagai berikut, yaitu melakukan mobilisasi modal termasuk dukungan proyek dan operasi pembiayaan pembangunan, memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan keuangan, pengembangan proyek, dan pembangunan institusi lokal, dan memberikan legitimasi kepada kelembagaan komunitas, meningkatkan kompetensi teknis, dan mengurangi resiko bagi penyandang dana sektor publik dan swasta. Karakteristik perantara. Karakteristik inti dari perantara adalah: 1. Mereka memperoleh kepercayaan dari orang-orang dan lembaga dengan siapa mereka bekerja. 2. Memiliki legitimasi atas peran dan kapasitas mereka untuk melakukan fungsi tertentu secara umum diakui dan diterima. Dalam hal ini, perantara dapat berperan menambah nilai secara tidak langsung dengan menghubungkan dan mendukung pihak lain, yaitu dengan memungkinkan pihak lain dapat menjadi lebih efektif. Perantara dapat bertindak sebagai fasilitator, pendidik masyarakat, pembangun kapasitas, investasi atau investor sosial yang mengumpulkan dana, manajer, pembangunan koalisi, mengorganisir kelompok baru, dan banyak lagi. Peran aktif perantara. Pada praktiknya, perantara dapat dan telah memainkan banyak peran dalam mendukung pembangunan komunitas, seperti membantu dalam melakukan pembinaan, penelitian, perencanaan, peningkatan kapasitas, dan terkadang juga dalam hal pendanaan. Dengan demikian, perantara bisa lebih dari sekedar membantu pasif. Mereka bisa sangat berpengaruh, membentuk perhatian, menyalurkan dana, memberikan dukungan politik, dan sumber daya berharga lainnya. Pengaruh tersebut dapat digunakan secara efektif atau tidak efektif, dan bahkan dapat juga disalahgunakan. Kita masuk ke dalam manajemen. Manajemen adalah proses menggunakan berbagai sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui berbagai fungsi, seperti fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, organizing, actuating, and controlling. Perencanaan atau planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk dicapai sasaran tadi. Yang kedua adalah organizing. Adalah proses mempekerjakan 2 orang atau lebih bekerja sama dalam cara yang terstruktur guna mencapai sasaran yang spesifik atau beberapa sasaran lainnya. Yang ketiga adalah actuating.
Proses adalah cara sistematik yang sudah ditetapkan dalam menangani kegiatan. Di sini semua manajer terlibat dalam kegiatan atau aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang mereka inginkan. Yang terakhir atau keempat adalah controlling, yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang sudah direncanakan. Kita masuk ke dalam bisnis. Bisnis adalah bagian kegiatan ekonomi yang melibatkan sekelompok anggota masyarakat dalam merubah sumber daya, faktor-faktor produksi, menjadi barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan laba bagi produsennya secara berkesinambungan melalui kegiatan produksi dan penjualan. Secara sederhana, bisnis adalah making money. Intermediary business management. Kalau kita tarik kesimpulan dari kata intermediary, bisnis dan manajemen, secara keseluruhan intermediary business management adalah menata bisnis keperantaraan yang karena pola, arus dan lingkungan perubahan serta disruption di berbagai bidang bisnis, maka perlu memastikan bisnis keperantaraan menjadi lebih pasti atau menjadi suatu bisnis yang baru, yaitu new business. Sasaran intermediary business management yaitu untuk membuat kepastian bagi bisnis perantara yang masih atau belum pasti menjadi pasti, yaitu contohnya usaha jasa antri, usaha perantara kebutuhan dana cash atau e-money atau startup, dan usaha-usaha keperantaraan lainnya, dan mengembangkan bisnis keperantaraan agar sejalan dengan perubahan dan disruption. The motivation for today: think different to make something new. Sampai di sini dulu kuliah kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi dalam mendukung pendidikan di Indonesia.